Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kajian kita subuh ini adalah tanya jawab seputar sholat. Ya, tapi karena ada ketua takmir kita Ustadz Miftahul Haq yang sedang diuji Allah dengan sakit jantung, ya, kemudian kemarin akhirnya dimasukkan di ICCU. Ya, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan dan menghilangkan segala sakitnya. Adhibil ba'sa ya rabban nas isfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Amin. Sebelum kita tanya jawab, saya mau antarkan sedikit tentang sholat sunat yang utama, ya, selain sholat malam, ya, sholat lail atau sholat witir, yaitu sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, atau kita kenal dengan sholat sunat fajar. Ini sudah pernah kita singgung sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita, ya, bahwa dulu ada yang bertanya bagaimana kalau waktunya hanya terbatas, ya, hanya bisa melaksanakan 2 rakaat mana yang kita dahulukan, apakah sholat sunat fajar ataukah syukrul wudhu ataukah tahiyatul masjid, ya, itu beberapa waktu yang lalu. Ya, biasanya yang bertanya ini karena dulu dia mendapatkan dari ustadznya itu, ya, kalau bisa waktunya cukup kerjakan 3-3-nya kalau waktunya cukup. Ya, kemudian saya sebutkan waktu itu hadis Nabi bahwa setahu saya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh itu hanya mengerjakan 2 rakaat, ya, tidak lebih. Ya, bahwa memang ada hadis yang bisa dipahami, ada sholat setelah wudhu, ya, siapa yang menyempurnakan wudhunya lalu tidak ngobrol sendiri, sholat 2 rakaat lalu istighfar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Itu hadisnya sahih. Ya, tapi itu sebenarnya lebih menekankan kepada sebaiknya kita memprioritaskan sholat sunat, ya, karena kita tahu bahwa, ya, sholat sunat qobliyah itu juga muakkadah pada beberapa hal. Untuk sholat subuh itu juga sangat ditekankan. Kalau sholat sunat rawatib yang lain sampai ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika safar, melakukan perjalanan sebagai musafir. Tapi untuk sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat fajar itu beliau tidak pernah tinggalkan. Ya, pernah ketinggalan, iya, ya, bahwa itu beliau pernah ketinggalan, tapi beliau berupaya untuk tidak meninggalkannya. Ya, kalau ditinggalkan, ya, bagi orang yang sudah biasa bisa dia mengkodok, ya, mengkodok itu istilah mengganti, tapi sebaiknya setelah terbitnya fajar. Memang ada hadis yang mengatakan ada sahabat yang setelah sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian dia berdiri lagi. Loh, bukannya ini sudah selesai, kenapa Anda berdiri lagi? Saya mau sholat 2 rakaat karena tadi saya belum sempat melaksanakan sholat qobliyah itu.
Nah, ini jadikan dasar. Tapi hadis ini sebenarnya bermasalah, kontroversial lah, ya hadisnya bermasalah. Tapi kalau mau yang apalagi ada hadis yang mengatakan tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Jadi kalau mau aman ya setelah terbitnya matahari saja, supaya hadisnya itu hadis-hadis yang ada itu tidak ada yang diabaikan. Jadi itu karena bermasalah saja, ya. Terus berapa rakaat? Saya sebutkan hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli rakaatain khafifatain bainan nida wal iqamah min salatis subhi. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Ishaq bin Rahawai, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, enteng-entengan antara azan dengan iqamah dari sholat subuh. Jadi 2 rakaat saja, khafifatain, enteng-entengan, ringan. Artinya tidak ada surat setelah membaca Al-Fatihah. Ya, itu makna dari rakaatain khafifatain. Ya, tapi apakah boleh membaca surat? Nah, ada hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah juga membaca surat. Disebutkan suratnya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya, ada juga hadis yang Qulu amanna billah, Al-Baqarah 136, dan yang keduanya, rakaat keduanya itu washhad bi anna muslimun, Ali Imran 52 dan Ali Imran 64. Ta'alau ila kalimatis sawa bainana wa bainakum. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah dari Ibn Abbas, ya. Jadi boleh membaca surat, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering meringankan bacaan sholat sunat sebelum subuh. Itu dalam ungkapan hadis yuhaffifur rak'atainil lataini qabla sholatis subh. Itu hadis sahih riwayat Bukhari, Ahmad, bahwa Nabi SAW meringankan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Artinya ya connect dengan hadis yang pertama, rakaatain khafifatain, dengan yukhaffifu ar-rakaatain allatain qabla sholatis subh. Jadi Nabi SAW meringankan sampai sahabat itu mengatakan, ada yang tanya, apakah beliau membaca Al-Fatihah? Ya, sampai ada pertanyaan begitu. Ya, beliau membaca Al-Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Cuman itu ungkapan bahwa ya 2 rakaatnya subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lama, ya. Yang penting kita berupaya untuk melaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi, ya. 2 rakaat, memprioritaskan 2 rakaat sholat sunat fajar, ya. Itu saya kira penjelasannya, karena bagi kita ini ya sedapat mungkin ya kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi, ya. Kalau sempurna ajaran Islamnya, ya akidahnya yang benar dan kuat, ya benar dan kuat. Kemudian perwujudannya, ibadahnya juga benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya juga baik sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis Nabinya, ya. Kemudian muamalahnya juga aman, ya. Tidak melanggar larangan Allah, ya. Nah, itu kira-kira yang kita inginkan, ya. Nah, saatnya kita buka tanya jawab. Monggo kalau ada permasalahan tanya jawab silahkan. Ada yang mau dikonfirmasi silahkan. 1, 2, 3, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat
setelah takbiratul ihram itu kan membaca doa iftitah. Itu ada imam yang setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah itu sangat lama sekali Pak Ustaz. Saya sempat membaca dalam hati Allahu Akbar, Allahu Besar dalam hati selama sebanyak 9 kali. Jadi kan lama sekali itu Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz kalau imam terlalu lama antara kan dengan Al-Fatihah membaca doa iftitahnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja 2 ya. Monggo. Pertanyaan Ustaz, telah sampai kepada kita beberapa hadis Nabi terkait dengan sholat, tentang cara-caranya. Misal ada yang membaca Bismillah di awal, ada yang mengeraskan Bismillah sebelum Al-Fatihah, ada yang tidak mengeraskan Bismillah sebelum Al-Fatihah, posisi kemudian posisi tangan pada saat bersedekah. Buat kami para penuntut ilmu, ini kan semua hadisnya sahih. Sikap kita seperti apa? Apakah menjalankan semuanya mungkin secara bergantian, atau pilih salah satu sesuai dengan yang membuat kita mudah? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya 2 saja dulu, karena ini 2 pun panjang. Baik, itu dalam sholat apa Pak yang saya mau tanya? Sholat wajib maksudnya zuhur ataukah maghrib, isya, subuh? Maghrib, isya, subuh Pak. Kalau zuhur kan enggak ada ini. Jadi maghrib, isya dan subuh. Oh, maghrib, isya dan subuh. Baik. Ya mungkin dia membaca doa yang iftitah yang panjang, redaksi yang panjang. Yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Ada yang pakai musliman, ada ya, tapi kalau hadisnya yang kebanyakan itu hanifan. Tapi boleh sih pakai musliman. Wa ma ana minal musyrikin, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Tidak, dia berpaham tidak hanya sampai wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ya, dia masih melanjutkan bacaannya, bacaan iftitahnya itu. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dzalamtu nafsi wa ataraftu bidzambi faghfirli ya dunuban ya la yaghfirud dunuba illa anta, dan seterusnya sampai tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini, doa iftitah ini memang boleh dibaca dalam sholat wajib, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering membaca doa ini pada sholat malam ketika sendirian. Ya, disebutkan di sana ya apa namanya, karena idza btada'a as-shalah tatawwuan. Tatawwuan berarti kan sholat sunat. Nah, di hadis yang lain itu disebutkan sholat lail. Di hadis yang lain disebutkan sholat al-maktubah. Ya, sholat wajib. Al-maktubah itu sholat wajib. Jadi doa ini memang bisa dibaca yang panjang seperti ini. Jadi pilihan saja. Hanya saja sering saya sampaikan juga, sebaiknya doa ini dibaca pada saat sholat sendirian atau sholat wajib, tapi yang sir saja. Yang sir saja. Apalagi kebiasaan di jamaah kita ini imamnya ya Ustadz Sus itu membacanya tidak panjang-panjang. Bahkan kalau kita ke Makkah, ke Madinah itu pendek sekali. Membaca Allahumma ba'id saja hampir tidak cukup waktunya. Ya, kenapa? Karena imamnya itu rata-rata membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Nah, nanti kalau Ramadan itu akan ketemu itu yang
Ya, kalau misalnya ada yang mau umroh itu, jadi yang pendek yang dia pilih. Ya, kenapa? Karena ketika doa ini sebenarnya munculnya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam aslinya. Allahu Akbar kabira sampai wa asila itu saja, jangan dilanjutkan. Karena wajah itu hadisnya terpisah. Ya, ketika ada sahabat yang Nabi dengar agak dia keraskan suaranya, setelah itu didengar oleh Nabi. Setelah salam, siapa yang membaca doa ini? Saya Nabi. Wah, saya melihat ada 12 malaikat memperebutkannya. Nah, kemudian Ibnu Umar bilang, kami pun tidak pernah meninggalkannya. Nah, gitu. Ya, itu yang pendek. Ya, nah kita ini rata-rata yang tengah-tengah saja. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau itu muttafaqun alaih, bahkan rawahul jamaah. Hadisnya diriwayatkan oleh semua semua periwayat hadis. Jadi sangat kuat. Nah, itu kira-kira Pak. Jadi mungkin dia membaca yang panjang itu. Ya, makanya saya katakan sebaiknya kita bijak memilih bacaan saja, disesuaikan dengan kondisi jamaah yang biasanya di masjid itu. Nah, kalau saya kebetulan saya hafali, ya kita punya banyak guru di sana. Guru kita Pak Prapto Ibnu Juraimi, wah itu mesti panjang, iftitahnya panjang, apalagi bacaan setelah Al-Fatihahnya, wow panjang lagi Pak. Kalau kita dulu di santri mu'allimin mungkin sama Ustaz Miftahul Haq, ya kalau baca sudah hal ata alal insan, nanti dulu. Nanti kalau terakhir baru kita sudah tahu ini sebentar lagi selesai, baru kita gabung. Itu dulu Pak. Ya, sekarang sudah ndak, beliau meninggal. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi gitu Pak ya. Yang kedua, bacaannya hadis-hadis yang kita dapatkan memang banyak. Ya tinggal bagaimana bijak kita dalam mengaji. Ada memang tanawwu. Nah, sebaiknya doa-doa yang diajarkan atau tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW sedapat mungkin kita laksanakan semua. Ya, seperti doa iftitah tadi, ya, macam-macam doa itu, macam-macam tata cara sholat. Untuk sholat malam saya memang variatif Pak. Ya 4-4-3 yang sering, kemudian 2-2-2, 2 salam, 2 salam, 2 salam, itu juga saya lakukan. 4-3, 6-3, 8-3, 6-1, kemudian 6-2-1, 8-2-1, itu kita praktekkan sebagai tanawwu. Cuman ketika ada satu masalah, Ustadz itu menjelaskannya beda-beda. Nah, itu perlu ditakhrij hadisnya. Ini hadisnya kuat atau enggak, sahih atau tidak, makbul atau mardud. Makbul itu diterima sebagai hujjah atau tidak, ya, atau sebenarnya substansinya satu tapi cara melaporkannya beda-beda. Misalnya seperti sholat malam ini, sholat malamnya Nabi SAW, kalau ditanya kita itu sebenarnya berapa rakaat? Sholat malamnya Nabi SAW baik di dalam ataupun di luar bulan Ramadan sebenarnya berapa rakaat? Banyak hadisnya Pak, banyak hadisnya. Tapi kalau kita lihat tadi yang saya ceritakan 4-3, dalam hadis yang satu itu disebutkan minimal Nabi SAW mengerjakan 7 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Dalam hadis yang lain 13 rakaat sudah dengan rakaatain khafifatain. Ya. Tapi dari kesemua hadis itu yang sahih itu saya hanya menemukan ternyata maksimal Nabi SAW mengerjakan hanya 11 rakaat. Pak, bagaimana dengan yang 21 rakaat? Ya, saya bilang ya 21 rakaat memang ada hadisnya tapi bermasalah. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Malik atau Abdul Razzaq dalam musannafnya itu di sana dikatakan ceritanya sama, tapi laporan angka jumlah rakaatnya berbeda. Bahwa Umar berjalan bersama Abdurrahman bin Qori, lalu melihat ada sahabat yang mengerjakan sholat pada saat beliau jadi khalifah, ya, mengerjakan sholat malam sendiri-sendiri setelah sholat isya. Ya, kemudian ada yang mengerjakan sama kelompoknya. Lalu
akhir malam Umar itu memimpin sholat, setelah sholat diskusi, bilang saya kok menginginkan orang-orang yang sholat di depan di awal waktu itu ada yang ngimami, bagaimana kira-kira menurut bapak-bapak? Bapak-bapak saya bagus juga gitu. Nah kemudian Nabi komentar bahwa hadhil bid'ah ini sebaik-baiknya bid'ah, ya ini sebaik-baiknya bid'ah. Jadi bid'ah, tapi maaf, bid'ah di sini maknanya lugotan secara bahasa itu tambahan, karena sebelumnya Nabi SAW mengerjakannya di akhir malam bersama sahabat. Pertama kali diajukan dan dipimpin oleh imam itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi berapa rakaat yang diajarkan, disampaikan oleh Umar, dia panggillah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, dua imam. Kamu pimpin orang-orang yang sholat di awal waktu dengan 11 rakaat, 11 rakaat itu. Dan Umar ini orang yang termasuk tidak berani itu neko-neko. Tapi ada hadis dalam Musannaf Abdul Razzaq itu yang mengatakan 21 rakaat, mirip-mirip. Satunya 11 rakaat, satunya 21 rakaat. Berapa tuh jumlah yang pertama? 11 rakaat itu artinya 11 rakaat. 21 rakaat, 21 rakaat. Yang 11 rakaat itu diriwayatkan oleh Malik, itu pendek aja itu sanadnya 1 2 3 ya, itu sudah ketemu itu. Sementara Abdul Razak itu panjang 1 2 3 4 5 6 7, itu pun ada mungkoti, terputus sanadnya. Itu 21 rakaat. Aktornya sama Pak, Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, Umar bin Khattab. Itu maksudnya kita perlu kaji mana hadis-hadis yang kira-kira benar. Cuman yang ungkapan seperti ini memang jarang Ustadz itu jarang menjelaskan ini. Kenapa? Karena dia takut nanti nggak diundang lagi. Karena maaf, saya sampai pernah diwanti-wanti, Ustadz silahkan menyampaikan apa saja, judulnya terserah Ustadz, yang penting jangan bab sholat. Kenapa? Karena memang kita sudah tahu semua tentang sholat, jadi sudah merasa kita sudah tahu tentang sholat, tidak perlu lagi nanti malah khilafiyah. Ya, sampai saudara kita jamaah tablik itu kan tidak mau menyinggung dua itu, masalah fikih dan masalah politik, ya enggak? Dari teman-teman jamaah tablik, karena dia tidak mau khilafiyah yang kemudian menguras energi, memisahkan kita. Ya, niat saya hanya untuk meluruskan pemahaman yang selama ini kita pakai dan tidak pada tempatnya. Kalau masih ada hadisnya, Pak, hadisnya sama-sama sahih, udahlah tanawu, silahkan, boleh laksanakan, mau melaksanakan secara bergantian boleh. Tapi kalau misalnya ini hadisnya satu, la aslalahu, tidak ada sumbernya, atau hadisnya dhaif jiddan, ya, kalau dhaif masih ada. Kemarin kita bicara tentang di Kopi Ngaji itu tentang apa, dasar-dasar dalam memahami ilmu hadis. Itu juga permintaan dari jamaah itu, ya. Biasanya saya hadisnya yang langsung menyentuh pada masyarakat, ya. Tetapi karena Ustadz sering menyebutkan hadis dhaif, hadis mauquf, sohi, hasan, la aslalah ya, daripada berlanjut tidak ada gambaran, akhirnya saya jelaskan itu supaya kita tahu petanya, ya. Kita perlu mapping untuk ilmu hadis. Jadi gitu Pak. Jadi kalau misalnya dia ada sama-sama, tanawu saja selama hadisnya sohi, hasan, ya. Dhaif, ada hadisnya dhaif, ini dhaif, tapi dhaifnya tidak keterlaluan, dhaif mutlak saja, bukan dhaif jiddan. Ya, dia bisa naik derajat menjadi hasan li ghairihi, masih bisa dijadikan hujjah. Nah, saya kira gitu Pak, ya. Jadi makanya ya kita harus lanjut, ya, terus mengaji, ya, mencari mana sebenarnya yang paling kuat di antara yang ada itu, supaya lebih mantap, ya. Jangan sampai kita mengerjakan, kita anggap sebagai sunnah, ternyata tidak, ya.
terus menyesal, ya. Setelah itu sakit, mikirin berarti selama ini saya tidak melakukan bid'ah. Saya katakan bagi kita, maunya kita mengerjakan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang kita dapatkan dari guru-guru kita, ya adanya seperti itu. Insya Allah Bapak aman karena niatnya Bapak Ibu aman, nah, ibu-ibu juga. Niatnya kita mau beribadah sesuai dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pengetahuan Ustadz kita memang begitu. Bacaan kita juga di internet, wow banyak sekali, Pak. Ya, saya kira itu ya. Baik, silakan, Pak. Nah, ini Ustadz Oto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Yang kedua, sholat wajib dengan 2 rakaat, yaitu subuh. Sholat subuh itu duduk tahiyat akhirnya itu istiraf atau tafarruq. Terima kasih. Baik. Ya, ada beberapa memang khilafiyah, ada yang menekankan sangat dianjurkan, ada yang mengatakan itu hadisnya dhaif, semua dari berbagai jalur itu dhaif itu. Ya, bahkan ada yang bilang itu dhaif jiddan. Ini kali kesekian ya. Salat syuruk, ada yang mengatakan itu berdiri sendiri. Ya, setelah terbit matahari, dia bukan merupakan bagian dari sholat duha, ya, tapi dikerjakan pada waktu duha di awal waktu. Ya, ada saya terus terang memahami itu sama, sholat duha di awal waktu, ya, jadi bukan sholat yang terpisah sendiri. Terus bagaimana kesunnahannya? Ya, memang hadisnya dhaif, ada yang dhaif biasa. Ketika Ummu Hani itu kan bertanya ya tentang sholat duhanya Nabi yang 8 rakaat. Dia nanya pada Ibn Abbas, ya, Ibn Abbas radhiyallahu an yang ikut sholat di sana berjamaah lagi di tempatnya Ummu Hani, ya. Kemudian setelah itu Ibn Abbas menjawab, hadhihi sholatul isyraq, ini adalah sholat isyraq, ya, karena pertanyaan ini sholat duhanya Nabi di awal waktu, ini hanya sekedar sholat duha yang dikerjakan pada saat matahari terbit, tapi berikan range waktu 15 menitan. Jadi jangan langsung. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain itu dilarang mengerjakan sholat pada saat terbit dan terbenamnya matahari. Jadi harus dikasih jarak waktu. Nah, rata-rata ulama mengatakan ya sekitar 15 menitan lah. Jadi biar dia terbit secara sempurna. Ya, nah itu. Kemudian, itulah yang disebut dengan sholat isyraq. Yang dhaif itu adalah yang menyebutkan pahala sama dengan haji dan umroh. Kalau itu fix kedhaifannya, karena saya terus terang 3 kali meneliti ini. Ketika pertama ada yang bantah, tapi kata Ustadz ini, bukan mengadu Ustadz ya. Terus setelah itu saya teliti lagi, tapi kemudian ada lagi yang bilang tapi itu tamah sempurna. Saya teliti lagi dan hasilnya sama, ya, hadisnya tetap dhaif. Kenapa saya katakan dhaif? Saya jelaskan kedudukannya di sini ya. Kalau dalam buku saya belum terbit juga, sholat sesuai tuntunan Nabi. Ya, tetapi hadis yang menyebutkan pahalanya sama dengan haji dan umroh adalah dhaif karena pertama, itu hadis riwayat jalur Tirmidzi dari Anas melalui Abu Dilal Hilal bin Abi Hilal yang menurut mayoritas ulama hadis seperti Abu Dawud, An-Nasai, Abu Hatim, Ibn Addi dhaif. Ibn Hibban itu mengatakan syekh pelupa. Jadi orang tua yang sudah pikun, ya kita harus sadar dini. Ya, nah begini, kalau Ibn Hibban itu sudah mengatakan ini orangnya pelupa,
hadisnya dhaif itu dhaif tenanan, karena Ibn Hibban ini dikenal longgar dalam meloloskan sebuah hadis. Ya, dia longgar. Tapi kelebihannya ketika dia mengatakan hadisnya dhaif atau periwayat ini hadisnya dhaif jiddan, maka itu betul-betul itu, ya. Gitu. Kemudian 3 jalur At-Tabrani yang lain itu dhaif semua. Ya, tadi kan At-Tirmidzi. Nah, sekarang At-Tabrani dia menyebutkan 3 jalur. Jalur dari Ibnu Umar karena melalui Al-Fadl bin Muwaffaq itu dhaif jiddan. Ya, mungkin Ustadz itu pas menemukan hadis ini. Ya. Yang kedua, jalur dari Abu Umamah dhaif karena satu jalur melalui Musa bin Ali yang majhul, tak dikenal. Sementara Al-Qasim bin Abdurrahman dan Al-Ahwas bin Al-Hakim didhaifkan oleh mayoritas ulama. Ya, makanya saya katakan persoalan pahala serahkan sama Allah. Bahwa itu sunnah iya, tapi jangan juga dirutinkan. Kenapa? Karena itu tidak rutin juga dilakukan oleh Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan sholat subuh, setelah subuh beliau zikir lama, kemudian muncul matahari terbit, beliau sholat 2 rakaat. Iya, ya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai rutinitas kita, waduh, ya mungkin ibadahnya tambah bagus, tetapi rumah tangganya pulang, kowe kok mau sholat tok, anakmu ku rusi, bapaknya ndak bisa sarapan pagi. Ya, kemudian tapi ini alhamdulillah ini Masjid Al-Aman setelah ini ada sarapan. Ya, baik, saya kira gitu Pak ya. Yang kedua apa Pak Oto? Oh, tawarruk atau iftiros. Baik, memang ada beberapa di jamaah kita ya, khilafiyah, masing-masing ada dasarnya. Tetapi saya menyebutkan sebuah hadis dari An-Nasai. An-Nasai itu bilang begini, kan itu kan seringkali menyebutkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi Al-Ansori. Itu hadisnya Bukhari, Muslim. Itu kan untuk kasus 4 rakaat katanya, bukan kasus untuk sholat 2 rakaat. Bagaimana kalau yang 2 rakaat? Nah, hadis dalam hadis An-Nasai itu disebutkan dengan jelas ya, bahwa apabila beliau duduk pada rakaat ar-rak'atainil lataini tangqadi fihi mas-shalah, jadi apa namanya, 2 rakaat yang dia akan menyelesaikan sholatnya ya, beliau itu duduknya mutawarrikan, duduknya tawarruk. Berarti 2 hadis yang 4 rakaat itu pun ketika beliau melaksanakan 2 rakaat itu ternyata apabila beliau sholat 2 rakaat, di mana 2 rakaat dia akan menyelesaikan sholatnya, maka duduknya mutawarrikan. Nah, sementara hadis-hadis yang sering dipahami dengan 2 rakaat itu, hadis itu 2 rakaat tidak dijelaskan apakah itu, karena masih ada lanjut hadisnya, apakah itu 2 rakaat sebagai 2 rakaat pertengahan ataukah 2 rakaat itu yang terakhir. Kalau hadis Abu Daud dari Rifa'ah bin Rafi itu hadisnya 2 rakaat yang terakhir. An-Nasai juga begitu. Dalam hadis Abu Daud dari Rifa'ah bin Rafi itu, fa idza jalasta fi wasatis shalah, kata Nabi ya, kata Nabi SAW, apabila kamu duduk pada pertengahan salat, maka duduklah dengan tenang, fatmain ya, kemudian waftaris fahidakal yusra, iftiraskan kakimu yang kiri ya, kemudian duduk ya, kemudian duduk. Jadi duduk dengan tenang, iftiraskan kakimu yang kiri. Nah, itu kan mutawarruk, iftiros. Kalau duduk terakhir, faida jalasta, pertengahan. Sorry, maaf. Ini sudah agak kacau ini. Faida jalasta fi wasat, apabila kamu duduk pada pertengahan, maka iftiraskan kakimu. Ya, berarti duduknya kalau pertengahan iftiros, tapi kalau terakhir tawarruk. Ya, nah, itu menggabungkan hadis Abu Dawud
dari Abu Humaid As-Sa'idi dan dari Ar-Rifa'ah bin Rafi dan An-Nasai dari Abu Humaid As-Sa'idi. Saya kira begitu cara pemahamannya. Waktunya cukup nggih? Ya, karena setengah jam. Minta maaf, ada satu lagi cukup ya? Iya, nah, bagaimana panitia? Lanjut? Oh, tambah. Baik, yang duluan, maaf, yang di tengah. Siapa tadi yang di tengah? Ah iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menjadikan satu niat sholat beberapa sholat sunnah, misalkan sholat wajib jadi satu dengan sholat masuk masjid dan juga sholat Oh iya. jadi sholat 2 rakaat tadi Untuk semuanya. Ya, 3 in 1. Ya, sekalian tadi mana tadi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kejadian sama istri ketika sholat sama anak di rumah gitu kan. Kan namanya anak-anak biasanya tiba-tiba dengan jalan anak-anak selesai dulu atau tiba-tiba main gitu kan. Itu istri tetap terutama pas maghrib atau isya itu bacaannya tetap dikeraskan atau gimana, atau jadi tasbihnya jadinya gitu ketika sama-sama anak dua orang misalkan terus ternyata kayak main-main setelah satu rakaat. Oh iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekalian, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai mic aja karena direkam. Ini saya mau menanyakan, ada sebagian orang yang mereka melakukan amalan atau ibadah yang tidak ada tuntunannya ya, dalam tanda kutip. Seperti contoh ujian setelah adzan atau sholawat akhir sebelum adzan, itu kan banyak sekali orang yang melakukannya. Akan tetapi mereka dengan niatan syiar, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik. Pertama, tentang sholatnya 1-2 rakaat tapi niatnya untuk semuanya. Ya tentu ada ustadz yang membolehkan. Tapi saya termasuk tidak. Sholatnya itu sendiri-sendiri. Sebenarnya begini Bapak Ibu, lakukan saja sholat sunat 2 rakaat, bukan sholat wajib ya. Persoalan penamaan itu memang ustadz atau ulama itu sebagian memberikan nama pada hadis yang sama dengan nama yang berbeda. Ya, misalnya, itu disebutkan sebagai sholat sunat taubat, itu sebagai sholat sunat syukrul wudu, sebagian untuk taubat itu sholat sunat istighfar. Itu hadisnya yang digunakan itu sama Pak. Ya, misalnya sholat sunat taubat itu ya tidak ada seorang pun yang melaksanakan wudu lalu dia menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat lalu istighfar kecuali Allah memberikan dosa-dosanya diampuni. Itu hadisnya sama tapi digunakan dengan nama yang berbeda. Itu sholat sunat taubat. Yang ini loh yang ada hadisnya ya. Sementara ada hadis yang aneh-aneh harus mengerjakan sholat yang macam-macam, itu hadisnya dhaif jiddan ya, sangat lemah sholat itu ya. Jadi ma min rajulin yudnibu dzamban fayatawadda fayuhsinul wudu'a tsumma yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah mengampuni dosa sebelumnya. Nah, sebagian mengatakan itu setelah doa syukrul wudu, setelah wudu.
Bapak Ibu, bukankah semua sholat itu kuncinya berwudu? At-tuhur, miftahus sholat at-tuhur. Ya, jadi semuanya harus wudu. Ya, mau dikatakan sebaiknya sholat? Ya, karena itu hadisnya Humron. Hadisnya Humron itu yang saya katakan di awal, ya kemudian dikatakan sebagai sholat sunat syukrul wudu. Ya, barang siapa yang berwudu baik, setelah kemudian berwudu dia tidak bicara sendiri lalu sholat 2 rakaat, ya maka dosa-dosanya diampuni sebelumnya. Ya itu utamanya, tapi bukan berarti tidak boleh ngobrol ya. Saya sudah pernah mencontohkan Utsman bin Affan kan yang diceritakan oleh Humron itu. Utsman itu menegur sahabat yang wudunya tidak benar. Katanya kalau bukan karena ayat menyembunyikan ayat keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka saya tidak sampaikan ini, langsung aja sholat 2 rakaat. Tapi karena ada cara wuduknya tidak benar, ya makanya ditegur langsung, sempurnakan wudukmu, ini ada bagian yang langsung ditegur di tempat itu. Kalau menunggu selesai kehilangan momentum, dia malah bisa tidak khusyuk. Jadi gitu Pak ya. Kalau saya sendiri-sendiri aja, Nabi SAW kadang-kadang tidak menyebutkan apa namanya ini. Kita sudah terekam dalam ingatan kita, ini sholatnya sendiri-sendiri, padahal sebenarnya sholatnya sama. Ya, pokoknya sholat aja 2 rakaat. Persoalan nama biarlah dibiarkan begitu saja. Ya, pokoknya laksanakan sholat 2 rakaat. Boleh nggak mengerjakan 4 rakaat? Ya silahkan saja. Misalnya begini ya, setelah azan rumahnya dekat, udah kerjakan aja setelah azan, berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena tuntunannya seperti itu. Baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya sampai selesai, baru sholat 2 rakaat kalau rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, ya berangkat aja dulu, ya nanti sholat sunatnya di sini. Ya, jadi jauh dekat itu mempengaruhi apa? Tapi tolong kerjakan 2 rakaat itu, ya gitu kira-kira. Nah kemudian yang kedua, tentang istri kita yang memimpin sholat di rumah dengan suara keras karena anaknya biar ikut, tapi ternyata anaknya sudah ngacir dulu. Ya baik, yang penting ibunya tidak ikut. Kalau ibunya silahkan sajalah. Ya, memang sebenarnya kalau dia sholat jahar, memang sunnahnya ya dijaharkan. Tapi kita ukur-ukur diri saja. Anaknya ya jamaah kita cuma 1, ya kita pelankan aja, cukup didengar oleh yang 1 itu dalam sholat yang bersuara jahar. Ya, maghrib, isya, subuh, atau mungkin sholat lail. Ya enggak apa-apa, lanjut aja. Aslinya kan seperti itu. Jadi jangan sholat subuh sendirian di rumah kebetulan sudah ketinggalan, lalu dia diam-diam saja. Ya, karena sunnahnya memang aslinya dijaharkan pada 3 waktu sholat wajib itu. Ya, jadi lanjut aja. Persoalan yang anaknya udah pergi duluan, ya enggak masalah. Yang penting ibunya tidak. Baik, yang kedua, yang ketiga, ya tentang ya sholawatan ya sebelum untuk menunggu untuk syiar. Begini, niat baik itu harus dibungkus dengan dalil, apalagi itu ibadah mahdhah. Kalau bukan ibadah mahdhah, ya silahkan saja niat baik dengan cara yang baik, ya. Tapi kalau ibadah khossah, ibadah mahdhah, itu butuh dalil yang jelas, yang sahih, ya. Jadi tidak cukup dengan niatan yang baik, karena ini ibadah mahdhah, ya. Ingat, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jadi maaf, seringkali kita itu diajari, kan tidak ada yang melarang. Boleh nggak sholat sunat? Ya bolehlah. Salam-salaman kan tidak ada yang melarang. Berdoa dengan mengangkat tangan kemudian kan tidak ada yang melarang. Ya memang tidak ada yang melarang, tetapi hadis-hadis yang disebutkan untuk begini itu hadisnya dhaif jiddan, ya. Bahwa berdoa dengan mengangkat tangan terlalu banyak hadisnya, ya, yang sahih, sehingga sebagian ulama mengatakan itu kualitasnya sampai mutawatir. Mutawatir kamu tak usah khawatir gitu. Pasti sahihnya. Ya, gitu kira-kira lah, ya. Persoalan salawat baiklah, tapi
Itu terjadinya di desa-desa sambil menunggu para petani pulang karena tanggung itu biasanya. Ya, kalau saya udah kerjakan apa yang bisa dikerjakan, ndak usah juga ring waktunya terlalu panjang. Ya, mungkin sekitar 10 menit, 15 menit sudah bagus. Kalau di Mekah, di Madinah itu biasanya lebih lama karena banyak orang yang masih menuju ke masjid setelah itu. Matur nuwun, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.